Apa sih MIJ itu? Betul. MIJ itu singkatan dari Maliki Interdisciplinary Journal. Stigma yang ada hampir semua jurnal ya di Indonesia, bahkan secara internasional nih, kita itu sulit mengumpulkan tulisan ya. Sehingga bisa menampung seluruh fakultas dan prodi yang mahasiswanya itu diberi kesempatan untuk menulis secara free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus semua, senang sekali saya Rehan Mujid Asyabani bisa membersamai sahabat kampus semua di Maliki Podcast. Bagaimana kabarnya sahabat kampus semua? Sepertinya sudah di pertengahan perkuliahan semester ganjil ini para sahabat kampus sibuk ya, baik sibuk mengerjakan tugas ataupun juga sibuk dengan aktivitas organisasinya. Dan walaupun sesibuk apapun kalian sahabat kampus tetap jaga kesehatan karena sekarang ini Malang sudah mulai kedatangan musim hujannya, jadi tetap jaga kesehatan, minum vitamin, dan jaga pola tidurnya. Sahabat kampus semua, mengenai aktivitas sebagai seorang mahasiswa tentunya kita tidak lepas ya dari menulis ataupun juga mengerjakan tugas. Nah, kalau mengenai mengerjakan tugas, itu tentunya para mahasiswa tidak lepas dari tugas yang biasa disebut dengan artikel atau jurnal. Dan baru saja di awal bulan September ini, sahabat kampus, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan prestasinya nih. Prestasi yaitu mencetak rekor muri dengan mensubmit 1031 jurnal dalam waktu 1 bulan. Wow, luar biasa sekali ya sahabat kampus. Dan untuk membahas atau mengulik lebih dalam mengenai prestasi rekor muri tersebut, kita kali ini sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Namun sebelum itu sahabat kampus, biasanya kita berada di studio podcast Maliki sendiri, tapi kali ini kita berbeda. Kali ini kita hadir dengan suasana baru, kita mengambil tag podcast di Studio Podcast Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan langsung saja kita sapa narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ada Bapak Dr. Muhammad Yunus MSI selaku Insif Editor dari MIJ. Dan juga Bapak Dr. Segaf SEMSC selaku Managing Editor. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Sebelumnya terima kasih Pak Segaf dan Pak Yunus yang sudah mempersilahkan kami bisa untuk tag podcast di perpustakaan, dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk tag podcast di Maliki Podcast. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak mengenai rekor muri. Wah, sebelumnya saya ucapkan selamat juga Bapak ya untuk MIJ atau Maliki Interdisciplinary Journal yang sudah mencetak rekor 1031 jurnal dalam 1 bulan. Itu cukup banyak ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali. Berbicara mengenai MIJ Bapak, mungkin saya ingin tahu dulu Bapak, kira-kira MIJ itu apa, kemudian apa yang melatar belakangi sehingga terciptanya MIJ seperti itu. Mungkin dari Pak Yunus, silakan Bapak. Baik, terima kasih Kak Rehan. Di kesempatan podcast yang berbahagia ini, saya mendapat ruang ya untuk menyampaikan apa sih MIJ itu. Betul. MIJ itu singkatan dari Maliki Interdisciplinary Journal. Jurnal lintas disiplin ilmu. Baik. Nah, mengapa dinamakan demikian? Karena ini posisinya ada di universitas. Jadi Malik itu kan Maulana Malik Ibrahim Malang. Betul. Sehingga bisa menampung seluruh fakultas dan prodi yang mahasiswanya itu diberi kesempatan untuk menulis secara free. Free ya. Ya, free itu artinya gratis, tidak perlu bayar seperti kalau nulis di tempat lain ya. Baik. Yang berbayar ya, yang free memang juga ada. Nah, sehingga kedudukannya ini di universitas membuka pintu seluas-luasnya, jendela ilmu seluasnya agar mereka bisa menuangkan gagasan ilmiahnya di MIJ. Baik, berarti MIJ ini memang dikhususkan untuk mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya Bapak ya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa sih Bapak MIJ ini ada seperti itu? MIJ ada itu kalau dilihat di webnya ya, ketik saja MIJ atau MIJ ya, boleh nyebutnya. UIN Malang gitu aja, lalu akan muncul. Nah, di situ
pilih bukan yang Maliki Law. Ada Maliki Law Journal, ada Maliki Interdisciplinary Journal. Nah, yang Maliki Interdisciplinary Journal itu diklik. Nah, nanti pertama kali terbit bulan Juli tahun 2023. Oh, berarti masih bisa dibilang baru ya, Bapak? Masih baru. Jadi kira-kira sebulan sebelumnya lah itu berdirinya ya. Itu terbitnya bulan Juli 2023. Juli 2023. Tentunya berdirinya suatu yayasan atau lembaga atau berdirinya MIJ sendiri ini tidak lepas dari visi misi ya, Bapak ya. Kira-kira visi misi apa, Bapak, yang sehingga membuat dari para dosen ataupun juga Pak Yunus selaku insif editor itu untuk menciptakan MIJ? Ya, visi misi itu kan terkait filosofi ya. Iya. Jadi sebelum saya sebutkan, waktu itu kami punya pemikiran. Perguruan tinggi itu punya sivitas akademika sebagai pelaku utama, yakni dosen sama mahasiswa. Nah, ini yang mahasiswa. Kalau petani itu produk panenannya adalah ya panen pertanian ya, alatnya cangkul. Nah, kalau mahasiswa mestinya produknya ya tulisan karena belajar ya. Betul, sehingga apa? Alatnya, toolnya ini harus diberi penguatan. Nah, karena itu visi kami sesungguhnya membantu menyediakan forum ilmiah bagi mahasiswa untuk menuangkan gagasannya sehingga menghasilkan artikel yang menarik. Nah, jadi arahnya itu adalah pengembangan atmosfer akademik melalui tulisan. Baik. Nah, visinya itu. Baik, luar biasa sekali ya sahabat kampus. Memang ternyata di UIN Malang sendiri ini betul-betul memfasilitasi ya Bapak ya untuk mahasiswanya terus bisa berkarya. Salah satunya seluruh mahasiswa salah satunya melalui MIJ ini sendiri. Dan kalau tadi sudah berbicara mengenai visi misinya, tentunya kita juga perlu tahu ya mengenai kontribusi MIJ dan juga mengenai bagaimana MIJ ini menerapkan kepada mahasiswanya. Kalau tadi sudah di Pak Yunus, kita bergeser ke Pak Segaf. Bisa diceritakan Pak Segaf, bagaimana kontribusi MIJ ini kepada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? Baik ya, terima kasih Mas Rehan ya dan seluruh sahabat podcast Maliki ya. Nah, stigma yang ada hampir semua jurnal ya di Indonesia bahkan secara internasional nih, kita itu sulit mengumpulkan tulisan ya. Mahasiswa itu menulis itu yang belum pernah menulis ya, itu merasa sulit sekali untuk menulis ya. Kami meyakinkan kepada seluruhnya ya, seluruh mahasiswa ya, bahwa tagline kami, kalau saya tambahkan dari yang visi dari yang disampaikan Pak Yunus tadi, atmosfer akademik ya, tagline-nya adalah everyone can write. Semua orang, setiap orang bisa menulis ya. Jadi kalau AirAsia itu everyone can fly ya, di kita itu everyone can write. Kita yakinkan pada mahasiswa bahwa ya semua mahasiswa itu bisa menulis. Yang penting mau. Nah, itu yang kontribusi yang diberikan adalah kita itu mengencourage ya mahasiswa itu yang pertamanya itu belum berani ya, sekarang berani, apalagi ya tulisan MIJ itu ya itu kemudian juga terindeks oleh Google Scholar ya. Maka ketika tulisan mereka terindeks ya, nama mahasiswa misalnya nih Mas Rehan nih nulis gitu kan ya, nama Mas Rehan itu dan judulnya itu muncul di Google Scholar dan itu menjadi kenang-kenangan seumur hidup. Bahkan setelah dari lulus dari mahasiswa UIN Malang ya. Nah, itu yang kita mencoba ya membangun ya kepercayaan diri mahasiswa untuk berani menulis dan kita yakinkan bisa. Baik. Ternyata memang biar kuliah nggak hanya sekedar kuliah pulang ya Pak ya, tapi juga ada outputnya, salah satunya juga membentuk atau membuat jurnal sehingga bisa bahkan terindeks di Google Scholar tadi ya Bapak ya, luar biasa sekali. Baik, dan tentunya kita juga perlu tahu ya Bapak mengenai eksistensi MIJ sendiri. Walaupun bisa dibilang MIJ ini masih baru, tapi
kemarin tuh sudah langsung mendapatkan rekor muri seperti itu dengan mensubmit 1031 jurnal dalam waktu 1 bulan. Bisa diceritakan Bapak kira-kira perjalanannya kok bisa tiba-tiba ada ide, oh ini buat rekor muri itu seperti apa Bapak? Baik ya. Kami awalnya itu berkoordinasi karena ini sasarannya adalah mahasiswa. Kita berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Fatah Yasin. Karena ini tulisan, kami juga berkoordinasi dengan Ibu Profesor Umi Sumbula. Kemudian karena ini berkaitan dengan lembaga, ya, kita juga berkoordinasi dengan Dr. Kiai Haji Iswakun Najah. Supportnya dari WR2. Ya, supportnya dari Profesor Ilvi Nurdiana. Berarti semua wakil rektor wakil rektor terlibat. Dan gagasan awal ini sebenarnya dari siapa? Ini dari Pak Rektor sebenarnya. Ya, Pak Rektor ingin agar ya mahasiswa di kampus ini ya ini mulai mengembangkan ya minat menulis ya. Nah, awalnya ya kita itu sasarannya itu penerima beasiswa. Tahun lalu ada 1.701 mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai sumber, ya dari berbagai sumber, termasuk dari beasiswa teladan, BPIB, KIP dan seterusnya. Awal sekali ya kita itu ya di ini ya apa namanya beberapa pihak itu wah ini sulit nih gitu kan ya, karena tidak semua beasiswa itu beasiswa karena keahlian menulis ya. Tapi kita tetap meyakini ya, yang penting kita dampingi anak-anak ini mulai dari awal sampai dengan akhir, insya Allah bisa. Ya. Dan ternyata betul-betul ya, ketika apa yang kita lakukan itu kita dampingi ya selama 1 bulan penuh ya, itu minat mahasiswa itu luar biasa. Kita coaching klinik pertama ya, itu Pak Yunus mungkin masih ingat ya, di bulan Juli. Itu waktu liburan. Teman-teman di kemahasiswaan itu bilang, Pak, ini kalau datang 50 orang ya, ini bagus ya. Nah, ternyata kita undang waktu itu di Gedung Sentek ya Pak Yunus ya, lantai 4 ya, atau lantai 3, lantai 4 ya. Nah, itu ketika kita di lantai 4 di Sentek itu ya, ternyata yang datang berapa Mas Rehan? Lebih dari 500 orang. Padahal itu liburan. Begitu kita invite anak-anak, itu yang dari Lamongan, Bojonegoro, dari Jombang, dari Kediri, datang semua tuh. Ya. Artinya excited gitu kan ya, ini tertarik ya. Nah ternyata tidak hanya dari teman-teman penerima beasiswa. Dari 1031 itu 50-50 tuh. Ya. Berarti yang 50% juga bukan penerima beasiswa ya, mereka juga penasaran ya, masa bisa ya kita sampai dengan semester 5, semester 6 belum pernah nulis, apa bisa gitu kan ya, karena kita yakinkan pasti bisa ya. Nah, itu jadi apa ya tantangannya seperti itu, dan ternyata ya bisa, dan muri itu bukan untuk MIJ sebenarnya kan Pak Yunus ya, tapi untuk 1031 orang itu. Ya, bahwa ini untuk mereka ya, ini untuk kalian gitu kan ya, kalianlah yang berperan dalam 1031. Kalau kami ya, kami dampingi gimana caranya ya menulis artikel dengan baik ya. Tentu ada syarat-syaratnya, harus lolos Turnitin, harus memenuhi kaidah ilmiah ya. Yang penting kita bilang, pernah bikin makalah nggak? Hampir semua mahasiswa pernah ya, setiap tugas kuliahnya mata kuliah kan gitu, makalah ya, tapi itu kan bentuknya bukan artikel ya. Nah, bawa aja makalahnya, tunjukkan ke kita, kita dampingi. Dan bisa. Baik, berarti MIJ ini sebagai fasilitator ya Pak ya. Betul, dan ternyata excited atau minat dari mahasiswa cukup banyak ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, yang tadi targetnya 50 menjadi 500 orang. Wow, luar biasa sekali untuk MIJ ini. Nah, tentunya MIJ ini juga tidak lepas dengan adanya program-program yang untuk mendukung baik pada kemahasiswa ataupun juga dosen. Kira-kira ke depannya program apa sih Bapak yang akan diterapkan kepada mahasiswa untuk perkembangan MIJ ataupun jurnal yang ada di UIN Malang ini sendiri? Kita ini ya
dalam pelajaran tadi disampaikan oleh Pak Yunus, ini dimulai sejak bulan Juli 2023 ya. Kita belajar ya, kita belajar agar kalau kita mau mendampingi mahasiswa ya, itu harus all out, satu all out, yang kedua itu istiqomah. Ya. Kalau tahun lalu ya, kita itu coaching klinik ya, coaching klinik itu kita lakukan. Ya, coaching klinik itu kita datangkan reviewer di UIN Malang maupun dari eksternal ya, sharing ya. Kemudian ya, yang tahun ini ya, coaching klinik kita lakukan plus ditambah dengan sosialisasi ya, termasuk podcast ini ya. Ini kita jadikan sarana ya, makanya kita ajak-ajak teman dari media ya, juga berkontribusi di dalam mensosialisasikan ya, bahwa menulis itu tidak sulit dan kita sediakan. Kalau jurnal lain dalam satu semester itu menyediakan antara 10 kuota ya, sampai dengan 20 mungkin dalam satu semester ya, rata-rata ya Pak Yunus ya. Nah, di MIJ ini ya, feel free ya, feel free ya, bebas saja ya, bebas saja untuk submit artikel, yang penting memenuhi kualifikasi. Nah, itu kita fasilitasi ya. Program kedepannya ini menjadi salah satu programnya ya. Kemudian untuk yang berikutnya ya, kita juga akan mulai melibatkan secara spesifik 53 prodi yang ada di UIN Malang ya. Jadi semua mendapatkan faedahnya lah, kira-kira seperti itu. Baik. Ternyata memang luar biasa sekali ya sahabat kampus. MIJ ini sangat memberikan kontribusi yang cukup signifikan ya. Tidak hanya untuk mahasiswanya saja, namun juga untuk sivitas akademika dan juga kampus tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Luar biasa sekali. Dan sudah kita ketahui ya sahabat kampus semua mengenai bagaimana perjalanan dari MIJ, kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak yang luar biasa mengenai rekor murinya. Terakhir Bapak, saya ingin tahu pesan dan harapan kepada seluruh sahabat kampus semua yang saat ini sedang menyaksikan, bagaimana pesan dan harapan Bapak kepada seluruh mahasiswa yang ada di UIN Malang dan juga sahabat kampus yang menyaksikan. Bisa dari Pak Yunus, silakan. Baik, terima kasih Kak Rehan. Pesan saya satu ya, yang terpenting, MIJ punya triple manfaat. Triple manfaat. Apa itu Pak, kalau boleh? Satu, manfaat untuk mahasiswa, dia abadi sebagai penulis dan idenya akan mengalir ke seluruh dunia. Dua, manfaat untuk dosennya, karena mahasiswa mensitasi. Dosen tulisan yang baik potensial disitasi oleh mahasiswa. Yang ketiga, reputasi. Mahasiswa membantu menulis itu untuk mendukung reputasi universitas dalam webometrik maupun Unirank. Jadi menulislah, karena tulisanmu akan mengantarkan tercapainya 3 manfaat tadi. Luar biasa. Dan kalau tadi sudah dari Pak Yunus, kami persilakan Pak Segaf pesan dan harapannya untuk sahabat kampus semua. Silakan. Baik, untuk seluruh sahabat kampus ya, yang menyaksikan podcast Maliki ini ya, semua mahasiswa ya, yakinlah bahwa semua orang itu memiliki potensi, dan potensi mahasiswa apapun ya, latar belakang pendidikannya, latar belakang jurusannya ya, semua kita yakinkan bisa membuat artikel. Itu pesan saya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya pesan dan harapan dari Pak Yunus dan Pak Segaf tadi, bahwasannya menulislah karena nanti akan memberikan manfaat tidak hanya kepada diri kita sendiri sebagai mahasiswa, tapi juga memberikan dampak kepada dosen dan juga kampus kita untuk mewujudkan kampus yang unggul bereputasi internasional. Luar biasa sekali. Dan sahabat kampus semua, perlu kita ketahui juga bahwa
mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bisa untuk mensubmit jurnalnya di MIJ secara free atau secara gratis, dan juga tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Dan tidak terasa, sahabat kampus semua, kita sudah berada di penghujung pada episode kali ini. Intinya jangan terus patah semangat, lanjutkan perjuanganmu karena tentunya jalan dan juga cita-citamu masih panjang. Akhir kata, saya Rehan Mujid Asyabani mohon pamit undur diri. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan nantikan episode-episode menarik dari Maliki Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.